Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar? Jumpa lagi di Rahmis Journal, section belajar matematika. Nah, hari ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yakni tentang fungsi linier. Nah, pada video sebelumnya, fungsi linier yang kita bahas adalah terkait apa sih definisi fungsi, lalu seperti apa sih grafik fungsi, dan seperti apa fungsi linier serta kemiringannya. Nah, sekarang kita masuk di part 2 tentang bagaimana sih menggambarkan grafik fungsi linier dan seperti apa sih menggambarkan grafik fungsi linier jika diketahui dua buah koordinat atau diketahui satu buah koordinat dan titik kemiringan pada fungsi tersebut. Nah, sekarang kita mulai. Nah, ini kita mengulang sedikit tentang materi pada video sebelumnya. Fungsi linier. Apa sih sebenarnya fungsi linier itu? Fungsi linier adalah suatu fungsi antara variabel terikat Y dan variabel bebas X, di mana nilai Y adalah berbanding lurus dengan nilai X. Nah, kemarin saya ada kesalahan, saya mengatakan pada video sebelumnya saya menyebutkan sedikit kesalahan. Saya tulis pada slide adalah Y sama dengan A kurang BX, ya. Sebenarnya sama, tapi asal muasal bentuk umum itu sama dengan Y sama dengan A tambah BX. Oke, nah kenapa bisa nanti menjadi A kurang BX? Nanti akan saya sebutkan, akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Baik, di mana X itu adalah variabel bebas atau independent variable, Y itu adalah variabel terikat atau dependent variable, dan si A itu adalah konstanta yang konstantanya tidak berubah. Serta si B adalah koefisien yang mana berfungsi sebagai pengali variabel. Nah, sekarang sedikit kita review lagi slide yang pada video sebelumnya, di mana ini adalah bentuk grafik fungsi linier, selalu berupa garis lurus, dan dia memiliki titik potong A, di mana titik A adalah perpotongan dengan sumbu Y X sama dengan 0, dan titik perpotongan dengan sumbu X adalah jika Y sama dengan 0. Ini nanti akan kita bahas lebih dalam pada video ini. Nah, B adalah kemiringan garis, ya. Ini adalah nanti yang disebut juga dengan gradien. Nah, nanti akan kita bahas. Jika nilai kemiringan positif, maka garis miring ke atas. Jika nilai kemiringan negatif, maka garis miring ke bawah. Oke, sekarang kita ambil contoh soal bagaimana cara menggambar grafik fungsi linier. Misalkan sebuah fungsi linier diketahui Y sama dengan 8 kurang 2X. Maka bagaimana cara menggambar grafik fungsi linier tersebut? Kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, bagaimana menghasilkan grafik fungsi linier seperti ini menjadi grafik yang berbentuk seperti ini? Next slide. Namun sebelumnya, dalam grafik kartesius yang pada video sebelumnya sudah saya jabarkan bahwa dia terdiri dari dua buah sumbu, yakni sumbu Y dan sumbu X. Nah, bagaimana cara menggambar grafik fungsi linier yang tadi, yang si Y sama dengan 8 kurang 2X? Nah, minggu lalu kan, pada video sebelumnya kan saya sudah jabarkan bahwa bentuk umum fungsi linier itu kan sama dengan Y sama dengan A kurang BX. Nah, asal muasalnya itu dari sini. Jadi, 8 kurang 2X itu sebenarnya sama dia dengan 8 tambah negatif 2X. Ingat ya, operasi bilangan bulat. Jadi kalau ketemu dengan bilangan penjumlahan, ketemu dengan bilangan negatif, maka nanti bisa kita buat menjadi bentuk 8 kurang 2X. Nah, di mana kalau kita sesuaikan, kalau kita relasikan dengan rumus fungsi linier yang tadi, di awal sudah saya sampaikan, si 8 ini adalah si A. Nah, si min 2 ini ya adalah si B. Karena tadi rumus bentuk umumnya adalah A tambah BX. Atau di sini jadinya A kurang BX. Tapi ini setelah kita jabarkan dari yang bentuk awalnya. Nah, sebelumnya kita buat terlebih dahulu tabel bantuan seperti ini. Nah, tadi pada grafik fungsi linier yang tadi saya sampaikan, dia terdiri dari dua buah sumbu, yakni sumbu koordinat X dan sumbu koordinat Y. Nah, kita buat dalam suatu kotak tabel seperti ini, X dan Y, di mana X kita masukkan mulai dari titik 0 sampai titik 4. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya,
titik 0. Kalau nilai X yang di sini kita gantikan dengan nilai 0, maka nilai Y di sini jadi berapa? Maka kan nantinya menjadi 8 dikurang 2 kali 0. Nah, 2 kali 0 itu kan sama dengan 0 tuh. Maka 8 dikurang 0 sama dengan 8. Nah, sekarang untuk titik X sama dengan 1. Substitusikan ke fungsi linier yang sudah diketahui. Y sama dengan 8 dikurang 2 kali 1. Nah, 2 kali 1 itu sama dengan berapa? Sama dengan 2. Sehingga 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 lah nilai si koordinat Y. Lalu untuk X sama dengan 2. Substitusikan X sama dengan 2 di sini. Maka 8 dikurang 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Maka 8 dikurang 4 sama dengan 4. Untuk X sama dengan 3 juga sama. Substitusikan nilai X di sini dengan 3 yang di sini. Maka 8 dikurang 2 kali 3. Ya, 2 kali 3, 6. 8 kurang 6 sama dengan 2. Nah, sekarang di sini X sama dengan 4. Substitusikan nilai X di sini dengan 4. Maka 8 dikurang 2 kali 4. 8 dikurang 8. Hasilnya sama dengan 0. Maka kita perolehlah titik koordinat. Yang pertama, koordinat X dan Y yang pertama adalah 0,8, 1,6, 2,4, 3,2, dan 4,0. Nah, ini yang kita buat dalam bentuk grafik. Nah, ini asal-muasalnya dari mana? Yang pertama sekali, sebelum muncul si garis merah ini, yang pertama sekali kita ambil koordinat 0,0. Artinya, titik X sama dengan 0, itu di sini. Titik Y sama dengan 8, itu di sini. Maka kita buatlah titiknya di sini. Itulah titik koordinat 0,8. Selanjutnya, 1,6 berarti X-nya 1, berarti di sini ya 1. Y-nya 6, 6 di sini kita tarik garis seperti ini, garis putus-putus ya. Maka nanti di sini titik 1,6. Begitu juga dengan titik 2,4, berarti X-nya 2, Y-nya 4, X-nya 2, Y-nya 4. Berarti nanti kita buat garis putus-putus seperti ini. Inilah titik 2,4. Begitu juga dengan 3,2, X-nya 3 di sini, Y-nya 2 di sini. Maka nanti garis putus-putusnya seperti ini. Itulah si titik 3,2. Nah, untuk 4,0 berarti X-nya 4 di sini, Y-nya 0. 0 tuh di sini. Maka nanti kita buat titik di sini menjadi 4,0. Jadi bedakan 0,8 dengan 4,0 ya. Kalau 0,8 X-nya 0, Y-nya 8. 4,0 X-nya 4, Y-nya 0. Nah, seperti inilah menggambar grafik fungsi linier dengan bantuan tabel koordinat. Nah, sekarang sumbu X dan sumbu Y ya pada grafik Cartesius. Nah, sekarang kemiringan arah atau lereng garis ini juga sudah saya bahas sedikit di video sebelumnya, yakni di video fungsi linier part 1. Kemiringan atau slope dari fungsi linier adalah sama dengan variabel terikat Y dibagi dengan perubahan dalam variabel bebas X. Kemiringan tersebut disebut juga dengan gradien dengan notasi M. Kurang lebih rumusnya seperti ini. Jadi selisih antara titik Y2 kurang Y1 dibagi selisih antara titik X2 kurang X1. Ini digunakan apabila diketahui dua koordinat titik sekaligus. Ya, oke. Contoh. Nah, tentukan kemiringan dari fungsi linier Y sama dengan 15 kurang 2X. Nah, di sini tidak diketahui titiknya. Titik A berapa, titik B berapa, X1 berapa, X2 berapa, Y2 berapa, Y1 berapa. Tapi di sini hanya diketahui fungsi liniernya saja. Kalau sudah seperti itu, bentuk ini harus kita ubah dulu supaya kita lebih paham menjadi bentuk yang di awal tadi. Mengapa di sini jadi minus? Berarti minus ini milik si 2. Maka ini asalnya itu seperti ini. Y sama dengan 15 tambah minus 2X. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini, maka kita bisa dengan mudah mencari kemiringan dari fungsi ini. Apa kemiringannya? Kemiringannya adalah minus 2. Itu di sini. Mengapa? Karena Y sama dengan A tambah BX, si B itulah berfungsi sebagai si kemiringan atau gradien si M. Ini berarti bahwa untuk setiap kenaikan 1 unit variabel X akan menurunkan 2 unit variabel Y. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, lanjut.
Nah, ini beberapa bentuk kemiringan pada fungsi linier yang juga sudah saya bahas pada video di fungsi linier part 1. Ya, ada kemiringan positif artinya gradiennya bernilai positif, ada kemiringan negatif berarti gradiennya bernilai negatif, ada kemiringan 0 berarti gradiennya bernilai 0, dan ada kemiringan tak tentu berarti gradiennya tak berhingga. Bentuknya seperti ini ya. Kalau gradien pada kemiringan positif, slope positif berarti nanti dia ke arah kanan atas. Kalau dia kemiringan negatif atau gradiennya negatif, maka dia ke kanan bawah atau ke kiri atas. Nah, kalau kemiringan 0, dia sejajar dengan sumbu koordinat X. Kalau dia kemiringan tak tentu, maka dia sejajar dengan sumbu Y, seperti ini. Nah, sekarang pembentukan fungsi linier. Bagaimana cara kita membentuk fungsi linier? Ada dua cara. Sebenarnya ada 4 cara, tapi di video ini saya hanya menjelaskan 2 cara. Yang pertama, menggunakan metode 2 titik atau dwi koordinat. Ini digunakan apabila diketahui 2 titik A dan B dengan koordinat masing-masing X1, Y1, dan X2, Y2. Maka rumus persamaan liniernya adalah seperti ini. Jadi, Y dikurang Y1 dibagi Y kurang Y1 sama dengan X kurang X1 bagi X2 kurang X1. Ini digunakan apabila diketahui 2 titik koordinat X1, Y1 dan X2, Y2. Sebagai contoh, diketahui titik A 2,3 dan titik B 6,5. Maka persamaan liniernya adalah, nah, sebelum kita menentukan persamaan liniernya, kita tentukan terlebih dahulu mana X1, mana X2, mana Y1, mana Y2. Dalam hal ini, X1-nya sama dengan 2, yakni pada titik A, lalu Y1-nya sama dengan 3, yakni berada pada titik A, dan X2-nya sama dengan 6, berada pada titik B, Y2-nya sama dengan 5, berada pada titik B. Setelah kita jabarkan X1, Y1, X2, Y2, maka kita bisa gunakan rumus yang tadi. Metode 2 koordinat, yakni Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 dibagi X2 kurang X1. Sehingga Y kurang 3 bagi 5 kurang 3. Kenapa 5? Karena di sini Y2-nya 5. Kenapa 3? Karena di sini Y1-nya 3. X kurang 2. Kenapa 2? Karena X1-nya 2 dibagi 6 kurang 2. Kenapa 6? Karena X2-nya 6. Dan kenapa 2? Karena X1-nya 2. Setelah kita substitusikan yang diketahui tadi dalam soal ke dalam rumus metode 2 koordinat, kita selesaikan. Y kurang 3 sama dengan 2. Y kurang 3 bagi 2 sama dengan X kurang 2 bagi 4. Nah, selanjutnya Y kurang 3 bagi 2 sama dengan X kurang 2 bagi 4. Mengapa 2? Karena 5 kurang 3 sama dengan 2. Kenapa 4? Karena 6 kurang 2 sama dengan 4. Maka kita lakukan perkalian silang, di mana 4 dikali Y kurang 3 dan 2 dikali X kurang 2. Sehingga nanti hasilnya akan menjadi 4 dikali Y kurang 3 sama dengan 2 dikali X kurang 2. 4 kali Y, 4Y, 4 kali minus 3, minus 12. 2 kali X, 2X, 2 kali minus 2, minus 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pindahkan si minus 12 ini ke ruas kanan. Kalau kita pindahkan, maka berubahlah nilai. Yang tadinya bernilai negatif, maka nanti dia bernilai positif. Maka 4Y sama dengan 2X tambah 12 kurang 4. Sehingga nanti hasilnya sama dengan 4Y sama dengan 2X tambah 8. Nah, 4Y sama dengan 2X tambah 8, sedangkan tadi rumus dari fungsi linier itu kan Y sama dengan A tambah BX. Ya kan? Nah, ini harus kita bagi dulu. Nah, dibagi apa? Dibagi dengan koefisiensi Y-nya. Koefisiensi Y-nya kan 4. Kita sama-sama bagi 4 untuk keseluruhan ruas. Maka 4 bagi 4 sama dengan Y. 2 bagi 4 sama dengan 0,5, 8 bagi 4 sama dengan 2. Sehingga bentuk dari fungsi liniernya sama dengan Y sama dengan 0,5X tambah 2. Atau Y sama dengan 2 tambah 0,5X, sama saja. Oke? Nah,
Sekarang, metode kedua. Metode kedua adalah metode satu titik dan satu kemiringan atau koordinat lereng. Dari sebuah titik A, X1, Y1, dan suatu kemiringan M dapat dibentuk sebuah persamaan linier dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini apabila ada satu koordinat dan satu kemiringan, maka gunakanlah rumus ini. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Maka, contohnya seperti ini. Diketahui titik A 2,3 dan memiliki kemiringan gradien M sama dengan 0,5. Maka persamaan liniernya adalah, nah dalam soal ini kan dia hanya punya satu koordinat dan satu gradien, maka kita gunakan metode yang tadi. Ya, nah di sini diketahui X1-nya 2, Y1-nya 3, sehingga dengan menggunakan rumus Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1, maka Y kurang 3 sama dengan M-nya sih 0,5, sesuai dengan yang di soal. 0,5 kali X kurang X1-nya 2. Ini juga kita kali ke dalam, 0,5 kali X, 0,5 kali min 2, maka hasilnya sama dengan Y kurang 3 sama dengan 0,5 X kurang 1. Nah, sama dengan tadi, minus 3 di sini kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga nanti hasilnya sama dengan Y sama dengan 0,5 X kurang 1 tambah 3. Jadi di sini minus 3 pindah ke ruas kanan menjadi positif 3, berubah dia. Maka Y sama dengan 0,5 X minus 1 tambah 3 kan sama dengan 2. Sehingga persamaan linier yang diketahui titik A 2,3 dan memiliki gradiennya 0,5 adalah Y sama dengan 0,5 X tambah 2. Nah, ini merupakan hubungan dua garis lurus. Jadi nanti kalau ada dua buah garis lurus, garis pertama Y1, garis kedua Y2, berbentuk seperti ini, maka dikatakan dia berhubungan berpotongan. Ya, berhubungan berpotongan. Artinya A1 tidak sama dengan B1, A0 tidak sama dengan B2. Artinya dalam suatu fungsi tersebut tidak memiliki koordinat yang sama. Jadi dia berpotongan. Nah, kalau bentuknya seperti ini, dia sejajar. Ya, kalau nanti berbentuknya seperti ini, maka kedua koordinat garis tersebut sama. Maka dia berhimpit. Sedangkan kalau berbentuk seperti ini, dia akan memunculkan suatu sudut tegak lurus 90 derajat apabila A1 kali B1 sama dengan negatif 1 dan A0 tidak sama dengan B0. Ini akan kita bahas selanjutnya pada fungsi linier part 3 video selanjutnya. Itu saja materi hari ini. Semoga melalui video ini kalian lebih memahami terkait fungsi linier yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mereview kembali apa itu fungsi linier. Yang kedua, bagaimana sih cara menggambar grafik fungsi linier dengan menggunakan bantuan tabel. Yang ketiga, kita juga bahas bagaimana sih cara menentukan persamaan dari fungsi linier. Ada dua cara tadi, apabila dia diketahui dua buah koordinat, dan yang kedua apabila dia diketahui satu koordinat dan satu gradien. Serta yang terakhir adalah bagaimana sih gambar hubungan dua garis lurus.